Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Kita menikmati anugerah hidup yang Ia curahkan bagi kita saat ini. Dan mari kita mengisi kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita mengangkat pujian bukan karena kebaikan-Mu. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua bagi kita bila kita dipakainya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami merasakan kasih karunia yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, menikmati hari pemberian-Mu di saat ini. Dan kami mensyukuri dengan segala apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan pimpin dan tuntunlah kami. Ketika kami ada dalam persekutuan bersama di saat ini, hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah curahan Roh Kudus-Mu dapat terus menerangi hati dan pikiran kami, supaya dengan firman-Mu lah yang akan membawa kehidupan kami untuk selalu hidup melakukan yang baik dan benar dalam perjalanan kehidupan kami. Dan kami sambut firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan kita di saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-26. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Dan tema perenungan kita di saat ini adalah pemilihan dengan undian. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, sesudah Kristus naik ke sorga, para murid dan ke-11 rasul berkumpul di sebuah rumah di Yerusalem. Mereka bertekun dalam doa, menantikan kedatangan Roh Kudus yang telah Kristus janjikan. Dan saat itulah Petrus mengusulkan pemilihan seorang murid untuk melengkapi jumlah ke-12 rasul, sebab Yudas Iskariot si pengkhianat sudah mati gantung diri. Untuk menjadi bagian dari murid-murid Kristus, bahwa ada yang harus mereka penuhi, yang kita bisa lihat di ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22, seperti yang dikatakan, seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Jadi ia haruslah orang yang dekat dan telah melihat dan mendengar semua yang Kristus perbuat, khususnya menyaksikan kebangkitannya. Dan karena itu, seperti apa yang dalam bacaan kita saat ini, kita melihat bagaimana mereka berdoa, dan Tuhan pun mendengar doa para rasul dan pengikut Yesus yang sungguh-sungguh berdoa, memohon petunjuk
untuk memilih rasul pengganti Yudas sehingga Matias mendapat perkenanan dari Tuhan menjadi rasul dengan cara diundi. Matias dipilih karena ia tekun dan setia dalam mengikut Kristus dan pengalaman hidupnya bersama Tuhan yang tidak perlu diragukan lagi. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, lewat firman Tuhan kita ini pun mengingatkan kembali kepada kita sebagai gereja Masih Injil Minahasa, tentunya kita juga melakukan pemilihan plan khusus yang juga dilakukan dengan cara mencabut undi setelah melalui suatu proses tahapan dalam pemilihan pertama, kedua, dan ketiga. Karena itu bagi kita yang telah dipilih Tuhan dalam tugas pelayanan ini, marilah kita tetap setia dan semangat melayani Tuhan. Janganlah kita melayani karena kita ingin memuaskan keinginan diri sendiri yang akan seakan-akan mencuri kemuliaan Allah. Tetapi marilah kita melayani dengan selalu rela berkorban, dengan hati yang penuh syukur atas pelayanan yang telah kita lakukan dalam perjalanan hidup kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami naikkan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, ketika kami semua boleh diberkati lewat persekutuan bersama di saat ini. Kami boleh diberikan waktu oleh Tuhan, memuji membesarkan nama-Mu, bahkan dituntun dengan firman-Mu, yang mengingatkan kembali kepada kami semua, supaya terus menjadi pengikut Yesus, yang selalu setia, yang selalu taat, dalam perjalanan kehidupan kami. Kami akan percaya, kami akan terus diurapi oleh Tuhan, untuk dipakai Tuhan lewat setiap tugas tanggung jawab kami masing-masing dengan berbagai profesi yang telah Tuhan berikan kepada kami, supaya nama Tuhan layak selalu kami puji, kami sembah, dan kami akan percaya kehidupan kami akan selalu merasakan setiap berkat yang akan Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami sekalian. Karena itu hidup kami di hari ini semuanya itu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara untuk renungan harian keluarga kita di saat ini. Mari kita tetap setia dan tetap taat untuk selalu melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.